warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Indra Lestari. Saya Fatima Sofia Tunisa. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan video terkait dengan keterampilan menyimak mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Selamat menonton teman-teman. Keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang memegang peranan sangat penting. Keterampilan menyimak merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan oleh anak manusia bila dilihat dari proses pemerolehan bahasa. Di antara keterampilan menyimak antara lain berbicara, membaca, menulis, memiliki hubungan dalam jalinan keterampilan berbahasa. Seseorang dapat berbicara, membaca, dan menulis dengan baik jika memiliki keterampilan yang baik pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa menyimak merupakan suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna informasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lain. Perbedaan mendengar, mendengarkan, dan menyimak. Mendengar ialah aktivitas menangkap bunyi, baik bunyi bahasa maupun non-bahasa. Mendengarkan semacam kegiatan menangkap bunyi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh atau secara sengaja. Sedangkan menyimak adalah aktivitas yang hampir sama dengan mendengarkan. Namun menyimak dilakukan dengan serius sembari memperhatikan baik-baik apa yang diucapkan atau yang dibacakan oleh orang yang didengarnya. Keterampilan menyimak ada dua, yaitu 1. Berdasarkan sumber suara ialah menyimak interpersonal listening atau intrapribadi, dan menyimak interpersonal listening atau menyimak antar pribadi. Yang kedua, berdasarkan cara penyimakan, yaitu menyimak intensif, menyimak ekstensif, menyimak penyelidikan, dan menyimak interrogatif. Proses keterampilan menyimak adalah sebagai berikut. 1. Menyimak berkala. 2. Menyimak dengan perhatian dangkal. 3. Setengah menyimak. 4. Menyimak serapan. 5. Menyimak sekali-kali. 6. Menyimak sosiatif. 7. Menyimak dengan reaksi berkala terhadap pembicara dengan membuat komentar ataupun mengajukan pertanyaan. 8. Menyimak secara seksama. 9. Menyimak secara aktif. Hubungan keterampilan menyimak dengan keterampilan berbahasa yang lain antara lain 1. Hubungan keterampilan menyimak dan keterampilan berbicara. Dua keterampilan ini merupakan bentuk komunikasi dua arah yang saling berkaitan. 2. Hubungan keterampilan menyimak dan keterampilan membaca. Keterampilan menyimak juga merupakan faktor penting keberhasilan seseorang dalam belajar membaca secara efektif. 3. Hubungan keterampilan menyimak dengan keterampilan menulis. Sewaktu menulis, seseorang butuh inspirasi, ide, atau informasi untuk tulisannya. Hal ini dapat diperoleh dari berbagai sumber. Sumber tercetak seperti buku, majalah, surat kabar, jurnal atau laporan, dan lain-lain sebagainya yang dihasilkan dari menyimak semua hal tersebut. Bedah silabus kelas rendah. Contoh silabus di kelas 1 diantaranya adalah kompetensi dasar, menyebutkan tokoh dalam cerita. Guru memberikan cerita bergambar kepada siswa, kemudian guru menjelaskan cerita tersebut kepada siswa atau dengan melalui perantara kaset. Setelah disimak, siswa dituntut untuk bisa menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Sebagai contoh, cerita si kancil mencuri timun, tokohnya adalah kancil, petani, dan lain-lain. Contoh silabus di kelas 2. Dengan kompetensi dasar, menyebutkan kembali dengan kata-kata atau kalimat sendiri isi teks pendek. Guru memberikan teks cerita kepada siswa, siswa menyimak cerita yang dibacakan oleh guru, menjawab pertanyaan sesuai isi teks, kemudian menceritakan kembali cerita tersebut dengan bahasa sendiri.
Sebagai contoh, cerita Danau Toba. Siswa menceritakan kembali asal-muasal Danau Toba dengan bahasanya sendiri tanpa melihat teks. Contoh silabus di kelas 3 dengan kompetensi dasar melakukan sesuatu berdasarkan penjelasan yang disampaikan secara lisan. Siswa mendengarkan dan menanggapi petunjuk bertelepon yang baik dan benar, kemudian menjelaskan kembali petunjuk tersebut dengan menyusun tata cara bertelepon dan memperagakannya. Ketika guru sudah menjelaskan petunjuk bertelepon yang baik dan benar, siswa dapat menirukan hal tersebut dalam bentuk teks dan lisan atau diperagakan secara langsung. Ana, Assalamualaikum, selamat pagi, bisa tolong bicara sebentar dengan Bu Indah? Bu Indah, Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Iya, saya sendiri. Maaf, ini dengan siapa dan Anda maksud apa? Ana, ini saya Ana Bu, Ketua Kelas 3A SD Negeri Pulau Rejo 3. Mau bertanya tentang PR Bahasa Indonesia kemarin dikumpulkan kapan ya Bu? Bu Indah, ya PR dikumpulkan besok di meja Ibu karena minggu depan Ibu hendak ke Semarang. Ana, baik Bu, terima kasih dan akan saya sampaikan ke teman-teman. Bu Indah, sama-sama. Dari kami, Bila mana ada kata yang kurang tertata, tutur yang kurang teratur, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton.